Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama-tama marilah kita tak henti-hentinya memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih diberikan kesehatan, kekuatan untuk hadir dalam rangka berbagi baik praktik tentang budaya positif, materi yang telah kami dapat di calon guru penggerak angkatan 5 Kabupaten Buton, di mana saya sendiri adalah Wiwi SPD dan teman saya di samping kanan saya yaitu Iswahyudi SSI. Ya. Tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengantarkan kita dari alam kegelapan ke alam terang seperti apa yang kita rasakan sekarang ini. Baik Bapak Ibu Guru yang kami hormati, di sini kami berbagi baik praktik tentang apa yang telah kami dapat, di mana pada modul kedua yaitu budaya positif. Ya. Pada budaya positif ini, di sini ada beberapa pertanyaan, yaitu apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Bukan pertanyaannya, tapi pernyataan, yaitu apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Ya, itu yang pertama. Yang kedua, apakah pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak? Yang ketiga, apakah memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Ya. Mungkin di benak kita di sini ya, dari ketiga pernyataan ini mungkin ada yang kita anggap setuju, ada juga yang tidak setuju. Ya, untuk mengetahui pernyataan ini kita akan lanjut ke berikutnya. Di mana dalam hal ini ya, saya sendiri ya, kami sudah berbagi materi tentang budaya positif ini. Saya cuman 2 sub pokok bahasan, di mana sebentar akan dilanjutkan oleh teman saya Pak Iswahyudi SSI untuk materi selanjutnya. Disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Di mana di sini pada perubahan paradigma di layar tampak bahwa ada kegiatan kepalan tangan. Misalkan ada A dan B, ya, atau Anda dan teman di samping Anda, ya. Di mana di situ arahnya ada sobelkan secari kertas kecil, lalu tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Kemudian letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Kemudian buatlah sebuah kepalan. Lalu teman Anda akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Kemudian membujuk, mengancam, merayu, menyuap, atau apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Kemudian pertanyaan saya, kira-kira apa yang terjadi? Ya, apa yang terjadi jika ada sesuatu yang Anda genggam ini? Apakah memberikan atau seperti apa? Ya, kita hayalkan ada sesuatu yang kita genggam, ya, sesuatu yang sangat berharga.
Ya. Apakah kita langsung memberikan dengan rayuan, bujukan, atau ancaman, atau kita pertahankan? Ya, kira-kira saya minta pendapatnya ya. Siapa yang bisa berikan tanggapan? Ya. Ada dua kemungkinan itu. Ya. Kalau misalnya kita berikan, berarti barang-barang yang berharga itu hilang. Tapi kalau kita pertahankan berarti sakit tangan. Sakit tangan. Ya. Karena dia itu. Ada lagi, bagus sekali ya. Jawabannya ada lagi yang bisa memberikan komentar. Ya. Baik, di sini ya. Ada kaitannya dengan budaya positif. Dalam artian sama halnya dengan siswa ya. Jika siswa itu karena rayuan, dorongan, semisal ya, saya kasih contoh, misalkan ada siswa yang memang katakan jarang masuk kelas. Kemudian kita kasihkan motivasi, penghargaannya berupa penghargaan. Kemudian siswa itu pertemuan berikutnya masuk. Setelah kita tidak memberi sesuatu, maka siswa itu kembali lagi ke asalnya, tidak lagi mau masuk. Ya. Seperti itu. Dalam artian bahwa sesuatu yang kita genggam tadi itu kembali pada diri kita. Ya, bagus sekali tadi Ibu Sumiati bahwa kalau dipertahankan mungkin akan sakit tangan, kalau kita berikan juga akan hilang hal yang berharga tersebut. Di mana saya memberikan contoh ya, kalau misalkan siswa itu karena penghargaan, karena mungkin ada sesuatu yang kita bisikkan sehingga dia rajin, itu mungkin akan berubah nanti keesokan harinya. Tetapi kalau misalkan muncul dari dirinya sendiri, ya, muncul katakan, oh saya harus datang tepat waktu, misalkan supaya saya terbiasa, seperti itu ya. Ya. Karena kalau misalkan hadiah berupa hadiah kemudian berupa rayuan, mungkin di lingkungan sekolah ini masih setelah keluar nanti tidak ada lagi rayuan, tidak ada lagi hadiah, sehingga anak tersebut kembali seperti semula, misalkan malas datang ke sekolah. Ya. Apa yang terjadi? Ya. Kembali lagi sama diri kita. Ya. Jadi segala sesuatu itu harus muncul dari dalam hati. Ya. Seperti itu. Kemudian perubahan paradigma teori kontrol. Ada sebuah ilusi kontrol di mana ilusi guru mengontrol murid. Biasanya kita kan selalu memangnya mengontrol murid. Ya. Entahkah itu dari jarak jauh atau dekat. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ya. Misalkan contoh, kita di dalam kelas sementara mengajar. Tiba-tiba ada memang anak yang beberapa kali pertemuan, ya kita melihat anak itu tidak memperhatikan materi apa yang kita bawakan ya. Kemudian mungkin mengganggu temannya. Ya. Di situ kita sebagai pendidik ya, kalau ilusi bahwa membuat orang merasa bersalah itu kita sampaikan saja. Nah, kalau misalkan tidak mencatat atau tidak mengerjakan tugas, nanti saya ditegur kepala sekolah. Ya seperti itu. Ya.
Kalau misalkan langsung kerjakan tugas, kita langsung marahi, ya mungkin dia agak ini ya, terpukul juga. Tetapi kalau misalkan kita kasih pendekatan seolah-olah dia juga bersalah dengan kesalahan kita sama kepala sekolah, ya dia juga di dalam hatinya itu, ini kalau saya tidak kerjakan tugas atau saya tidak ikut materi atau tidak memperhatikan materi yang diberikan ibu guru akan ditegur, ya. Sebaliknya juga saya seperti itu. Jadi ada rasa bersalah di dalam diri siswa tersebut. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ya, memangnya kalau penguatan segala penguatan itu yang bentuknya positif, efektif dan bermanfaat, ya mungkin itu katakan seperti tadi ya, itu kan bentuknya positif. Kalau kita berikan penguatannya dalam artian merasa bersalah seperti itu tadi, ya itu kan sangat bermanfaat ya, dan itu bisa menjadi hal yang positif juga ya, seperti itu. Karena memang kita sudah sampaikan sama anak sehingga anak juga itu timbul di dalam dirinya. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya. Kita pada biasanya memang cuman memaksa, ya, cuman memaksa dalam artian memaksa siswa, seperti itu. Kemudian kita lanjut, di sini ada perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Siapa sih sesungguhnya yang memiliki kontrol? Ya. Kalau di sekolah berarti yang memiliki kontrol adalah guru. Ya, begitu pula kalau kita guru, yang mengontrol kita adalah kepala sekolah. Ya. Di sini ada stimulus respon, di mana kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ya biasanya kalau kita merubah pemikiran kita itu ya, harus dia ikut pemikiran kita seperti itu, ya. Padahal seharusnya pada teori kontrol itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, dalam artian apa yang sedang dilakukan. Kemudian di stimulus respon yang kedua adalah perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ya. Kita melihat misalkan ada siswa memang yang ini ya datang terlambat, ya itu kan mungkin salah satu perilaku buruk ya, sehingga kita katakan sebagai suatu kesalahan. Padahal dalam teori kontrol di sini semua perilaku itu memiliki tujuan, ya. Dalam artian misalkan kita tanya dulu siswa itu, ya, jangan langsung katakan kamu harus keluar, ya. Padahal kita tidak tahu apakah mungkin ada sesuatu ya. Jadi kita lakukan dulu pendekatan, ya seperti itu. Kemudian yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya, ya. Orang lain bisa mengontrol saya. Pada teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ya, katakan, ya, kita melihat tidak ada kepala sekolah, ya. Kemudian kita melihat jam mengajar ada. Lalu pada teori kontrol ini ada dan tidaknya. Yang mengontrol kita itu hanya kita sendiri yang bisa mengontrol, ya. Karena kebiasaan, ya, sehingga bisa menjadi budaya seperti itu. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, ya. Di stimulus responnya pada teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, ya. Yang kepala tangan tadi, ya,
Jika dipaksa dan dipaksa tidak mau, jadi itu dikatakan gagal. Ya. Namun pada teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ya, sama halnya ini saya berkolaborasi, ya. Karena kalau cuma saya juga tidak bisa seperti itu. Kemudian model berpikir menang atau kalah. Ya, yang kita pikirkan ini kan seolah-olah kalau saya seperti ini bisa menang, ya, atau bisa kalah. Padahal pada teori kontrol itu model berpikir menang. Ya. Kita lanjut. Ya. Berikutnya, apakah makna disiplin? Ya. Di mana disiplin berasal dari bahasa Latin. Ya, mohon maaf ke yang bahasa Inggris ya. Yaitu disiplin yang artinya belajar. Ya. Jadi kita belajar ya. Belajar itu kan dari disiplin. Misalkan seperti tadi ya, masuk kelas tepat pada waktunya. Ya. Kemudian begitu juga siswa hadir tepat pada waktunya, mengikuti apel atau masuk ke kelas juga tepat pada waktunya. Itu semua kan proses dari belajar, ya. Lama-lama terbiasa akan menjadi disiplin. Kemudian makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid, ya. Ini murid-muridnya pakar ya, Sokrates dan Plato. Ya. Kemudian disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Tujuan kita misalkan kita mengajar ya, seperti itu. Berarti kalau misalkan disiplin tadi walaupun tidak ada yang memantau kepala sekolah, tetap kita mengajar atau masuk ke kelas seperti itu. Kemudian yang keempat, namun dalam budaya kita makna kata lain disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, ya. Bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Ya. Di sini ketidaknyamanan, ya. Misalkan tadi ya disiplin masuk mengajar, ya. Biasanya kan ada yang tidak nyaman. Atau misalkan kalau ada kedisiplinan itu tiba-tiba disiplin harus masuk kelas tepat waktu. Nyaman tidak? Ya, itu ya. Kita lanjut. Nilai-nilai kebijakan universal. Nilai-nilai kebijakan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Itu menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol 1984. Ya. Kemudian dengan mengaitkan nilai-nilai kebijakan yang diyakini seseorang, maka memotivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan menurut Dian Gosen 1998. Ya. Jadi itu nilai-nilai
atau motivasi itu memang harus muncul di dalam diri kita. Ya, seperti itu. Kemudian nilai-nilai kebijakan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Ya, di mana di sini juga adalah sekolah penggerak, jadi mungkin tidak asing lagi tentang profil pelajar Pancasila ini ya, di mana yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua adalah mandiri. Yang ketiga bernalar kritis. Yang keempat berkebinekaan global. Yang kelima bergotong royong. Dan yang keenam adalah kreatif. Kemudian berikut, apa sih makna dari disiplin tersebut? Ini ya, kita lanjut di teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Ya. Di mana dalam teori motivasi perilaku manusia, ya, motivasi eksternal, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya. Apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ya. Itu teori teori motivasi perilaku manusia ya. Ya. Kemudian motivasi eksternal yang kedua, untuk apa mendapatkan imbalan dari orang lain, ya, atau institusi. Kemudian apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Itu motivasi eksternal semua ya. Kemudian motivasi internal atau tujuan disiplin positif, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Ya. Jadi untuk motivasi internal ini adalah untuk menghargai diri sendiri, di mana saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ya. Itu. Kemudian ya, merdeka, di mana menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap membuat memerintah diri sendiri. Ya. Itu. Jadi mungkin ya, makna daripada merdeka di sini ya, tidak hanya terlepas dari perintah. Ya, siapa yang memerintah? Ya. Akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ya. Katakan tadi kalau misalkan tidak ada kepala sekolah, ya bukan hanya diperintah, tetapi kita yang memerintah diri sendiri untuk mengajar. Ya seperti itu misalkan. Lanjut, apa itu restitusi? Ya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi, yaitu tujuan mulianya seperti apa dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ya. Kemudian ciri-ciri restitusi. Ya. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua,
memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Berikut, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Ketujuh, restitusi fokus pada karakter, bukan pada tindakan. Kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Ya, fokus pada solusi, bukan untuk mencari kesalahan. Yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ya. Ini adalah kesembilan ciri-ciri restitusi. Ya. Jadi inilah kesembilan ciri-ciri restitusi. Ya, untuk dari saya rasa cukup, dan terima kasih atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan, mungkin di pembahasan selanjutnya atau pemaparan selanjutnya yang akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Bapak Iswayudi SSI. Kepada Bapak saya persilakan. Terima kasih kepada Pak Wiwi SPD. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak dan Ibu sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan kami. Jadi kami di depan ini bukan kami tahu, tapi kebetulan sudah menjadi kewajiban kami untuk memberikan apa yang kami tahu, apalagi sekarang kita masuk ke paradigma baru tentang pembelajaran, di mana pembelajaran lebih banyak berpihak pada murid dan bagaimana kita menciptakan suasana sekolah yang menyenangkan. Saya akan melanjutkan tentang sosialisasi budaya positif di sekolah. Kenapa ini penting? Karena salah satu tugas kita selain tugas mengajar, juga kita dituntut sebagai guru untuk bagaimana menuntun murid untuk mendapatkan kemerdekaannya. Dan salah satu kemerdekaan itu adalah bagaimana kita menciptakan suasana sekolah yang menyenangkan. Jadi salah satu suasana menyenangkan itu adalah budaya-budaya positif yang muncul di sekolah. Jadi paling tidak dengan kegiatan ini kita merubah paradigma kita, yang tadinya kita paradigmanya kita masih konvensional, kita mau berubah bagaimana kita mau menciptakan sebuah budaya positif di sekolah, agar anak-anak itu bukan ingin pulang di rumah, tapi kalau setelah di rumah ingin kapan lagi mau ke sekolah, seperti itu. Oke. Ada 6 pokok bahasan sebenarnya. Tadi 2 pokok bahasan sudah dibawakan sama rekan saya, yang tentang disiplin, kemudian motivasi. Saya sedikit mengulangi tadi tentang motivasi. Motivasi tadi ada dua sebenarnya. Jadi ada motivasi dari dalam dan ada motivasi dari luar. Yang sering didapat dari siswa adalah motivasi dari luar, motivasi dari guru. Apa motivasi dari luar itu? Motivasi dari luar itu ada 2. Sekedar untuk memperoleh kenyamanan atau sekedar tidak mendapat hukuman, atau yang kedua sekedar untuk memperoleh penghargaan. Itu 2 motivasi yang sering didapat siswa. Tapi yang diinginkan dari budaya positif ini adalah motivasi yang ketiga, yaitu motivasi intrinsik, motivasi dari dalam diri. Kenapa? Karena sesuai penelitian bahwa motivasi dari luar itu tidak bertahan lama. Sekedar mendapat penghargaan atau untuk memperoleh ketidaknyamanan itu tidak bertahan lama. Seperti misalnya tadi, kalau misalnya seorang guru sekedar mengajar hanya untuk ketidaknyamanan supaya tidak ditegur kepala sekolah, atau misalnya supaya mendapat penghargaan dari sekolah, itu tidak bertahan lama. Artinya ketika misalnya tidak ada kepala sekolah, bisa jadi tidak lagi mengajar karena motivasinya tadi sekedar tidak ditegur untuk kenyamanan saja atau penghargaan. Tapi ketika tidak ada kepala sekolah, bisa jadi tidak mengajar. Tapi ketika ada motivasi yang ketiga, yaitu motivasi dari dalam, jadi
motivasinya dari dalam sendiri, keyakinannya sendiri. Jadi tidak ada masalah mau ada orang atau tidak, mau dinilai atau tidak, dia memang motivasi itu timbul dari dirinya. Kemudian tentang hukuman, ada tiga istilah sebenarnya. Ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau mungkin hukuman dan konsekuensi sering ibu bapak ibu dengar, yang restitusi mungkin baru. Ada perbedaan berat, ada perbedaan yang sangat mencolok antara ketiga ini, antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Apa perbedaan yang pertama? Hukuman itu berasal dari guru sendiri, ya. Hukuman itu berasal dari guru, bukan dari siswa. Jadi hukuman itu biasanya berasal dari siswa, biasanya berupa fisik, dan biasanya tidak ada berhubungan dengan kesalahan siswa. Contoh misalnya, dia datang terlambat, disuruh cuci WC, itu berupa hukuman namanya, ya. Itu biasanya menyakiti siswa. Kemudian konsekuensi siapa? Konsekuensi ini adalah adanya kesepahaman antara guru dan siswa dulu. Biasanya kita disepakati, misalnya kalau kamu terlambat misalnya tidak masuk jam pertama. Misalnya kalau kamu baju di luar seperti ini, itu ada konsekuensi. Jadi bedanya dengan hukuman ini agak lebih halus sedikit, ya. Karena siswa sudah tahu konsekuensinya ketika melakukan kesalahan, dia akan dapat seperti ini. Nah, ini konsekuensi. Jadi tetap ada efek negatifnya, tetap menyakiti siswa, ya. Kemudian diperkenalkan restitusi. Restitusinya adalah cara menyelesaikan masalah dengan yang Pak Wiwi bilang tadi, win-win solution, sama-sama senang. Artinya dari restitusi ini dicari solusi, siswa itu diarahkan untuk mencari solusi sendiri. Kalau memang dia terlambat, ya paling tidak mungkin ditanyakan alasannya apa, terus kira-kira ada tidak tindakan untuk mencegah itu. Sebentar akan saya jelaskan di segitiga restitusi tentang hal-hal tersebut. Paling tidak, ya sekarang paling tidak kita merubah paradigma kita dari misalnya hukuman, paling tidak kita maju ke konsekuensi dulu, atau misalnya kalau bisa ya ke restitusi. Artinya seperti yang saya bilang tadi, bagaimana kita menciptakan sekolah yang menyenangkan untuk siswa. Oke, saya lanjut ke keyakinan kelas. Kadang muncul di benak kita, kenapa bukan peraturan saja, kenapa bukan keyakinan? Ya, kan sama saja Pak, peraturan dengan keyakinan. Saya ambil contoh misalnya begini. Sekarang mungkin, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm? Mungkin Bapak atau Ibu guru, apa yang bisa dipahami dengan itu? Mungkin dari Ibu, mungkin apa yang bisa dipahami dari peraturan dari helm? Silakan. Kira-kira kenapa kita harus pakai helm? Keselamatan. Yang lain? Melindungi kepala. Ya. Seperti juga memakai masker juga. Biasanya keyakinan yang ada kesehatan. Hanya biasanya itu hanya sebatas ketika ditanya pendapat. Tapi kalau kita bicara dengan keyakinan, sebenarnya dalam hati kita yang jauh itu sebenarnya kita pakai helm itu hanya untuk supaya kita tidak ditilang sebenarnya, supaya kita tidak ditegur polisi misalnya. Jadi masih ada motivasi dari luar, bukan dari dalam. Apa buktinya? Jadi ketika kita berada di tempat-tempat yang tidak ada polisi, ya kita santai saja pakai helm, tidak pakai helm. Nanti misalnya ada sweeping baru pakai helm. Berarti keyakinan kita bukan sampai ke keselamatan, tapi hanya motivasi ekstrinsik, hanya supaya tidak ditilang dan tidak ditegur polisi. Tapi seandainya sampai di motivasi yang ketiga tadi, intrinsik, mau ada sweeping, mau ada polisi, mau ada tidak, tetap kita pakai helm karena keyakinan kita helm itu bukan untuk orang lain, tapi untuk keselamatan kita. Ini yang mau kita bawa ke siswa. Artinya, sebuah peraturan di sekolah itu jangan dilihat fisiknya, tapi apa keyakinan yang ada di dalamnya. Jadi kita mau arahkan siswa, peraturan ini bukan hanya ada, tapi ada nilai yang terkandung di dalamnya. Dengan harapan, dengan melihat keyakinan itu, siswa dengan sadar, dengan keinginan diri sendiri untuk mematuhi, bukan sekedar peraturan belaka begitu. Sama dengan misalnya kenapa kita harus pakai masker. Biasanya motivasi kita ya supaya bisa masuk ke ruangan, karena biasanya di ruangan ada tulisannya yang tidak pakai masker tidak bisa masuk. Padahal ada keyakinan dalamnya itu adalah unsur kesehatan. Kalau kita yakini kesehatan dimanapun, mau di luar ruangan mau di dalam, pasti kita pakai. Hanya kan kadang motivasi kita tidak sampai di situ. Nah sekarang budaya positif ini bagaimana motivasi siswa itu kita mau arahkan ke situ sampai ke keyakinannya masing-masing. Jadi biasanya misalnya kenapa harus datang tepat waktu? Biasanya kan hanya tulisan siswa datang tepat waktu, tapi tidak pernah kita arahkan siswa kenapa harus datang tepat waktu. Apa keyakinan yang ada di dalam situ?
Jadi paling tidak, maksudnya setiap ada peraturan itu paling tidak ada tersirat keyakinan di dalamnya. Misalnya, kenapa kita harus bikin tugas? Kenapa harus pakainya seperti itu? Ya, jadi paling tidak maksudnya dari cara ini siswa kita arahkan bahwa ada keyakinan yang sebenarnya. Misalnya, kenapa harus pakai baju seragam? Kenapa tidak terserah kita? Paling keyakinannya ya seperti ini, supaya salah satu peraturan kenapa harus baju sama itu adalah toleransi. Kenapa harus kata toleransi di situ? Karena bayangkan saja kalau tidak ada peraturan itu, maka akan ada sekali gap antara si kaya dan si miskin. Bisa saja kita sesuai. Coba bayangkan teman adik-adik, kalau tidak ada peraturan sekolah, pasti temanmu yang kaya tiap hari bajunya ganti-ganti. Kamu yang miskin, bajumu itu saja. Contoh misalnya. Akhirnya apa? Nanti lama-lama kita malu datang sekolah. Karena kenapa? Bajunya itu saja. Akhirnya diciptakanlah peraturan baju seragam supaya tidak ada gap seperti itu. Artinya dari situ, oh iya betul ya. Makanya tidak. Ya. Jadi untuk mendukung motivasi intrinsik ini, maka muncullah ya keyakinan-keyakinan kelas. Kenapa kita bawa dari kelas? Karena sebelum kita merubah sekolah, bagusnya kita bentuk dari kelas. Dengan harapan kalau kelas sudah terbentuk lingkungan positif di kelas, maka akan terbawa ke sekolah, bahkan ke masyarakat. Jadi yang bagusnya itu adalah membentuk keyakinan kelas dulu, keyakinan kelas di dalamnya. Bagaimana cara membentuk keyakinan kelas? Keyakinan kelas seperti yang saya bilang tadi harus ada memang konsep, harus ada kesepahaman antara guru dan siswa. Jadi keyakinan kelas ini bukan guru yang tentukan, tapi dari siswa. Jadi biasanya keyakinan kelas ini ada pertemuan khusus misalnya guru dan wali kelas, siswa dan wali kelas untuk membicarakan tentang keyakinan. Jadi paling siswa biasanya disuruh menulis keyakinan-keyakinan apa yang dimenangku tentang di sekolah. Misalnya keyakinan misalnya saling menghargai atau peduli, atau bisa saja siswa biasanya berpikir yang berbentuk fisik-fisik saja, misalnya datang tepat waktu, mengerjakan tugas. Tapi ada juga siswa yang menulis menghargai teman, atau misalnya saling bertanggung jawab, peduli, biasanya juga seperti itu. Nanti setelah itu baru hasil dari masukan dari anak-anak tadi, kita sepakati bersama tentang apa yang menjadi keyakinan kelas kita. Nanti setelah disepakati akan biasanya tulis sebuah poster. Itulah yang menjadi pemantik buat anak-anak. Oh, bahwa kita ini. Karena hal sepakat itu biasanya kita bertanggung jawab. Oh, saya ikut juga dalam pembentukan keyakinan ini. Misalnya keyakinannya kita saling menghormati. Nanti salah satu cara-cara menghormati bagaimana? Oh, kalau guru masuk, kita diam. Itu kan salah satu caranya. Kalau teman lagi berpendapat, kita mendengarkan. Itu kan keyakinan. Jadi bedanya peraturan dengan keyakinan ini adalah biasanya keyakinan lebih luas daripada peraturan. Kalau peraturan dia hanya satu titik saja. Misalnya setiap siswa datang di sekolah, itu saja. Tapi ketika kita bawa keyakinan bahwa setiap siswa bertanggung jawab. Kata tanggung jawab ini sangat banyak aspeknya. Misalnya bertanggung jawab memakai baju seragam sesuai dengan harinya misalnya, itu juga bentuk tanggung jawab. Datang tepat waktu juga tanggung jawab juga. Melaksanakan juga tugas tanggung jawab. Jadi kalau peraturan tadi sedikit sekali patokannya, tapi kalau kita pindah ke keyakinan, satu keyakinan bisa dilihat dari banyak perbuatan. Makanya kita harus bawa ke keyakinan. Dan biasanya keyakinan itu bersifat abstrak, seperti yang dibilang Pak Wi tadi, adalah nilai-nilai kebajikan. Apalagi kita sekolah penggerak, tentu nilai-nilai kebajikan kita ya profil pelajar Pancasila tadi, ditambah dengan keyakinan-keyakinan daerah, seperti misalnya menghargai, peduli, tanggung jawab, kemudian ketegasan sebuah. Kita bawa saja ke situ anak-anak, misalnya nilai-nilainya seperti itu, ya. Nah, ini tadi yang saya bilang. Jadi mulai dari peraturan kelas itu yang kita mulai yakini dulu. Kita ubah ke keyakinan. Diharapkan dari keyakinan kelas yang ada dan ditepati semua, maka akan terbentuk lingkungan yang positif di kelas, di sekolah. Nanti ketika ini lingkungan positif, keyakinan kelas ini dilakukan terus-menerus, maka akan menjadi budaya positif yang akan dilihat di sekolah kita. Bahwa bukan hanya sekedar jangka pendek, tapi sudah menjadi budaya. Tapi dimulai dari lingkungan kecil, dari kelas. Ini sebenarnya tugas dari wali-wali kelas, bagaimana caranya supaya memotivasi siswa, mulai dari motivasi intrinstiknya, bukan hanya sekedar supaya tidak dihukum guru. Ini tentu tugas berat buat kita dan bukan hal mudah, bukan seperti membalik telapak tangan kita kerjakan minggu ini,
maka minggu depan akan kelihatan tidak. Ini butuh proses lama, dan kami juga sementara sudah berproses. Hasilnya belum terlalu mencolok memang, tapi paling tidak kapan lagi kita mau merubah kalau bukan dari sekarang, karena memang hukuman itu sudah mulai menjauh dari kita. Kita sudah sekarang mengajar di paradigma yang memang memerdekakan murid. Jadi hukuman itu memang diminimalkan, ya. Jadi salah satunya yang bagaimana caranya kita membuat budaya positif seperti itu. Ini ada dua di sebelah kiri, yang di sebelah warna hijau itu kesepakatan kelas, datang tepat waktu, mengucapkan salat, menjaga kebersihan. Kemudian ada juga kesepakatan kelas yang di sebelah kanan yang berwarna putih itu, kami dan guru dan murid saling menyayangi, kami murid semangat belajar, kami murid peduli dengan teman. Kalau menurut Bapak dan Ibu, yang keyakinan kelas yang mana ini? Yang hijau atau yang putih? Keyakinannya. Yang tadi kan ada peraturan, ada keyakinan. Kalau menurut Bapak Ibu, yang keyakinan itu yang di sebelah kiri, yang hijau ini, atau yang putih? Yang putih keyakinan. Yang putih. Ya, betul. Sebenarnya yang keyakinan putih itu yang di garis kuning atau itu adalah kata-kata nilai-nilai universal di dalamnya. Saling menyayangi, semangat belajar, peduli, itu nilai-nilai kebajikan yang ada memang. Tapi kalau hanya sekedar datang tepat waktu, menjaga kebersihan, itu hanya satu kegiatan saja. Tapi kalau kita saling menyayangi salah satunya ya seperti tadi itu. Kita ya buang sampah jangan sembarangan, karena kenapa? Ada petugas harian, kasihan juga kan yang nanti bertugas besok. Ada kata saling menyayangi juga di situ. Kemudian datang tepat waktu, kan di situ ada kata semangat belajar juga dari situ. Membuat tugas juga cukup dengan diwakili dengan kata semangat belajar. Ya. Jadi kalau kita berapi-api setiap masuk 2 minggu sekali, ayo anak-anak kita semangat. Artinya kita masih membangkitkan motivasi dari dalamnya kita, jangan hanya sekedar mengarahkan saja, tapi bagaimana membangkitkan motivasi dari dalamnya seperti itu. Ya, peduli kan banyak juga, bisa dari bukan hanya dalam satu kegiatan, bukan hanya dalam satu perbuatan. Peduli dengan teman yang sakit, peduli misalnya kepada teman-teman misalnya yang kesulitan bikin tugas, kita bantu, kan itu juga peduli. Jadi inilah yang membedakan antara keyakinan dengan peraturan. Kalau peraturan kalau katanya seperti itu ya itu saja, tapi kalau keyakinan dengan satu nilai kebajikan tapi bisa mengarahkan siswa untuk banyak berbuat hal-hal yang baik. Makanya sekarang biasanya digantilah peraturan kelas dengan kata keyakinan kelas. Biasanya sekarang banyak sekolah-sekolah yang bukan lagi peraturan kelas, tapi keyakinan kelas. Kami saling menyayangi, kami peduli, kami saling menghormati. Coba kata-kata itu, saling menghormati bagaimana caranya? Ya, berkata tutur yang sopan, guru masuk itu. Ya, banyak diartikan dari cukup dengan kata keyakinan. Paling tidak ketika siswa membuat sebuah masalah kan tinggal tindakan. Bagaimana tentang keyakinan kelas kita? Oh, saling menghargai, Pak. Apakah cocok dengan perbuatan? Kan seperti itu, nanti kita lihat baru dengan segi-segi restriktif. Tapi ketika tidak ada keyakinan akan susah untuk mengarahkan siswa untuk mendapatkan kepribadiannya sendiri. Makanya ini budaya positif ini harus diawali dengan keyakinan kelas dulu. Oke, kita lanjut. Biasanya setelah muncul keyakinan kelas, maka biasanya tiap 2 minggu atau sebulan sekali diadakan refleksi untuk melihat sejauh mana pemahaman siswa terhadap keyakinan kelas yang telah dipahami tadi. Karena sebenarnya tadi kan keyakinan sudah dibuat sendiri oleh siswa dan guru dan dibuat kesepakatan dan ditempel. Biasanya kegiatan pendalamannya biasanya pakai tabel seperti ini, tabel T dan tabel Y. Misalnya di kelas itu keyakinan kelasnya adalah saling menghormati, bekerja sama, ataupun diterima dan dimiliki. Biasanya untuk menguji tersebut biasanya kita tinggal kasih selembar kertas, misalnya tentang hormat. Hormat itu yang terdengar seperti apa kalau tentang saling hormat itu? Kalau yang terlihat gimana kalau yang rasa hormat itu? Atau kalau perilakumu untuk rasa hormat itu yang seperti apa? Kita tanya ke siswa. Nanti kita balance kan. Oh ini betul, ini ya, ini seperti ini. Paling ini cara untuk menguji pemahaman keyakinannya. Jadi tidak serta-merta setelah kita membentuk keyakinan kita, kelas kita lepas. Tapi kalau bisa wali kelas itu tiap minggu terus menyempurnakan keyakinan kelas yang ada, terus motivasi yang ada di anak itu terus diingatkan terus.
ya bisa pakai tabel T juga. Tabel T itu bisa yang kalau hormat tampak seperti bagaimana, tidak hormat tampaknya seperti bagaimana. Kita tanya siswa seperti itu, nanti kita akan lihat. Oh, nanti kita dari situ kita bisa refleksi. Oh, ternyata pemahaman siswa hormat itu ini ya, hormat ini. Kalau memang betul seperti itu ya tinggal kita mengarahkan saja. Tapi kalau masih ada miskonsepsi, tinggal kita arahkan. Oh, ini hormat itu betul, tapi bukan di tempat seperti ini. Jadi ini kegiatan ini adalah keyakinan pendalaman yang dilakukan setelah ada keyakinan kelas. Biasanya memang wali kelas seperti itu. Jadi biasanya pakai tabel T ataupun tabel Y. Ini biasanya, misalnya ini salah satu contoh tentang pekerjaan siswa mengisi tabel Y. Misalnya rasa hormat. Yang terdengar bagaimana? Yang terdengar itu Pak, saya berbicara, yuk saya bantu. Atau misalnya terima kasih, tolong, permisi, boleh saya pinjam. Kata-kata itu yang sering kalau ada rasa hormat. Kemudian yang terlihat bagaimana? Biasanya terlihat ya berempati kepada orang, memegang barang milik orang lain dengan tanggung jawab, itu kan menghormati juga. Kemudian mendengarkan dengan seksama, oh ya. Kemudian yang berperilakunya bagaimana? Tersenyum, memberikan salam, memberikan ruang bekerja, postur tubuh yang tenang. Ini maksudnya hasil jawaban dari siswa tentang mereka merefleksikan tentang keyakinan hormat tadi. Kalau misalnya pakai tabel T, ya seperti itu. Kalau hormat itu bagaimana? Dapat tepat waktu, artinya menghormati guru, ya. Kemudian menyapa teman dan guru itu juga hormat. Kemudian tidak tampaknya seperti apa? Sering terlambat, berarti tidak sesuai dengan keyakinan kita. Termasuk dalam bekerja juga seperti itu bisa. Ini adalah cara-cara pendalaman keyakinan siswa untuk mengujinya. Sejauh mana pendalaman keyakinan tiap siswa? Karena kan siswa tiap beda-beda mengartikan kata hormat itu masing-masing. Paling tidak kita lihat, oh ini siswa ini masih agak kurang ini mengartikan kata hormat. Ini yang harus kita arahkan lagi sedikit. Nah, ini pengaruh penghargaan tadi. Jadi pengaruh penghargaan tadi di teori motivasi yang diterangkan Pak Wi tadi, penghargaan itu hampir sama saja dengan hukuman, hampir sama posisinya. Ya, kalau selama ini kita bayangkan bahwa penghargaan adalah hal yang positif, sekarang sebenarnya adalah penghargaan itu adalah dampak yang negatif. Posisi penghargaan dengan hukuman sama-sama menyiksa. Kenapa begitu? Kita lihat ada 8 tentang pengaruh penghargaan. Yang pertama adalah pengaruh jangka pendek dan jangka panjang terhadap penghargaan. Penghargaan itu jangka pendeknya, kalau kita inginkan seseorang untuk berperilaku sesuai keinginan kita kasih saja penghargaan. Kamu datang tepat waktu ya jam 7, nanti kalau 1 minggu begitu, saya kasih kamu uang 10.000. Itu jangka pendek, ya. Tapi apakah bisa berlangsung jangka panjang? Bisa jadi ketika tidak ada penghargaan itu, kembali lagi motivasinya kurang. Dia tidak akan lagi datang tepat waktu karena dia hanya untuk mengejar yang namanya penghargaan tadi. Jadi sebenarnya penghargaan hanya untuk jangka pendek saja, tapi untuk jangka panjang kurang. Yang kedua, penghargaan itu menghukum. Maksudnya menghukum itu menghukum yang tidak dapat penghargaan. Ya, kenapa? Yang tidak dapat penghargaan pasti iri, pasti apa segala. Makanya sekarang di kurikulum sekarang itu kan dihilangkan kata ranking itu. Biasanya kan kalau dulu ranking 1, ranking 2, ranking 3, kita menghukum yang mana? Menghukum yang tidak dapat ranking sebenarnya. Kasihan yang tidak dapat ranking. Kita pasti pernah berada di posisi begitu. Bagaimana perasaannya kita ketika teman kita dapat ranking 1, 2, 3, kita tidak dibacakan. Pasti kayak kita dihukum. Wah, kenapa begitu iri, jengkel, muncul mie apa? Ya, jadi sebenarnya penghargaan juga ya seperti itu menghukum. Juga menghukum kepada yang dapat penghargaan. Kenapa? Bisa jadi dia dijauhi dengan teman-temannya. Jangan dengan dia, itu juara terus padahal begini-begini. Ya. Kemudian mengurangi ketepatan. Ya, mengurangi ketepatan di sini misalnya tadi yang tujuannya kita kasih penghargaan misalnya supaya dia bekerja keras, bekerja cepat. Tapi setelah ternyata dia belajar bukan untuk supaya dia berprestasi, tapi hanya karena mengejar penghargaan tadi. Jadi tidak tepat sebenarnya kalau kita memberikan hanya sekedar penghargaan, apalagi yang berupa benda. Kemudian penghargaan tidak efektif seperti yang sama-sama tadi. Biasanya penghargaan hanya berlangsung jangka pendek, ya. Makanya biasanya sekarang kata-kata ranking itu dihilangkan memang karena ya tidak efektif, bahkan efeknya lebih banyak negatifnya daripada hal-hal yang positif, termasuk yang paragraf yang kelima ini, penghargaan merusak hubungan. Biasanya sudah berteman baik, bikin tugas sama-sama, tiba-tiba dapat penghargaan satu tidak, wah langsung jangan nih kamu, saya obat kamu, padahal kamu dapat penghargaan dari guru saya tidak.
Padahal mungkin hanya nilainya hanya beda-beda tipis, tapi karena penghargaannya hanya satu, didapat itu ya bisa merusak hubungan sebenarnya. Nah kalau dipikir-pikir memang betul, ya. Saya juga sering seperti itu. Kadang kalau kita datang, dan itu yang terjadi dengan anak-anak kita sekarang. Kalau ada yang dikasih penghargaan, satunya tidak, ya. Padahal maunya kita ada supaya motivasi, tapi ternyata bukan motivasi yang ada, tapi persaingan yang tidak jelas, kemudian merusak hubungan. Makanya sekarang itu penghargaan-penghargaan berupa uang di sekolah itu biasanya sudah mulai dikurangi-kurangi. Ada hadiah tapi tidak dibicarakan dari awal biasanya. Misalnya kata-kata yang ranking nanti dapat 100.000, itu kalau itu namanya motivasi dari luar. Kalau misalnya nanti dapat hadiah baru dikasih uang, itu artinya memang dia belajar bukan untuk mendapatkan hadiah, memang maunya sendiri. Ya. Jadi beda kalau misalnya kita langsung kasih uang dari awal, kita sudah janji dengan tidak. Kalau biasanya kita janjikan, biasanya yang datang jam 7 dikasih uang, cepat-cepat itu. Tapi kalau tidak ada diberitahu, kita kasih pelan, ini padahal ini bukan itu tujuannya tadi. Ya, paling tidak itu hanya untuk meningkatkan saja, tapi bukan menjanjikan sebagai motivasi dari luar. Kemudian penghargaan menurunkan kualitas. Ini menurunkan kualitas adalah biasanya siswa yang dapat penghargaan biasanya tidak ada lagi motivasi untuk belajar. Dia sudah cenderung senang berada di posisinya. Justru yang tidak dapat penghargaan biasanya yang lebih termotivasi. Justru yang mendapat penghargaan itu lebih kualitasnya cenderung bertahan saja, tidak meningkat karena dia tidak ada lagi patokan ke depannya. Dia hanya saya sudah dapat penghargaan lagi, untuk apa lagi, saya mau cari apa lagi, ya. Kemudian mematikan kreativitas memang sama. Kemudian mengurangi motivasi intrinsik, betul. Kalau mengurangi motivasi intrinsik artinya dia hanya bekerja itu hanya sesuai supaya dapat hadiah, bukan memang keinginannya sendiri, bukan karena ya saya belajar memang kewajiban saya untuk saya ke depan seperti itu. Tapi hanya saya mau belajar ini supaya saya dapat ranking 1, saya dapat uang lagi 150.000. Contoh misalnya seperti itu. Ini yang tadi yang saya bilang dengan Pak Wiwi tadi tentang hukuman dan konsekuensi. Misalnya mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat, itu adalah bentuk hukuman sebenarnya, karena tidak ada hubungannya kesalahannya dengan apa itu. Jadi menulis terus sekali itu adalah hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat, itu juga hukuman. Kemudian diminta push up 15 kali, itu juga hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, itu konsekuensi, kan kamu sudah kasih rusak kertasnya temanmu, ya konsekuensinya kamu gantikan. Itu bukan hukuman tapi konsekuensi cara bertanggung jawab, ya. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja yang tersenggol pada saat jalan, itu juga konsekuensi karena kamu sudah tumpahkan, ya paling tidak itu bertanggung jawab. Artinya paling tidak dari sini kita sudah tahu bahwa konsekuensi itu ada hubungannya dengan kesalahannya, ya. Bukan karena terlambat disuruh push up, apa hubungannya push up dengan terlambat misalnya. Tapi kalau menumpahkan air disuruh lap, itu kan bukan hukuman tapi konsekuensi, kan kamu sudah tumpahkan airnya. Kemudian murid disuruh tidak mengenakan sepatu seharian karena tidak mengenakan sepatu hitam, itu hukuman. Kemudian kalau misalnya bedanya lari mengelilingi lapangan, tadi lari mengelilingi lapangan hukuman, kalau ini konsekuensi. Ini kalau jam penjas, terlambat datang, ya bisa jadi teman-temannya kan sudah pemanasan duluan, sudah lari 2 kali, dia baru datang kan tidak mungkin langsung olahraga dia. Paling tidak ya keliling lagi kayak temanmu tadi sudah 2 kali. Jadi bukan hukuman sebenarnya, konsekuensi. Biarpun datang terlambat, tetap pemanasan dulu. Jadi tergantung sebenarnya posisinya ada di mana. Kalau ada hubungannya dengan kesalahannya, ya bukan hukuman, tapi dia konsekuensi. Tapi kembali ke kita sekarang, biasanya kita menghukum atau konsekuensi. Yang kalau saya terus terang, dulu biasanya saya selalu memberi hukuman, tidak ada hubungannya kesalahannya. Tapi paling tidak setelah beberapa bulan saya pelajari ini, saya mulai mengganti paradigma saya. Kesalahan-kesalahan itu saya ganti ke konsekuensi, bahkan ke restitusi. Makanya saya diskusi Pak Wi, nanti kita ke SMP lagi, paling tidak ilmu yang kita dapat ini kita tularkan juga ke teman-teman yang di SMP. Paling tidak kita bersama-sama mengganti paradigma kita. Kita jangan lagi dengar misalnya guru tersandung masalah hukum gara-gara yang hukuman-hukuman seperti ini. Paling tidak kita merubah lagi image-nya kita lah. Jangan lagi hukuman, paling tidak konsekuensi, ada hubungan kesalahan dengan apa yang diberikan kepada siswa. Ini tentang hukuman tadi, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi walaupun menyakitkan, tapi kan sudah ditahu memang. Biasanya hukuman membuat sakit fisik
fisik karena dihukum, tapi kalau konsekuensinya memang tetap tidak nyaman karena tetap ada hukuman yang tidak nyaman. Kemudian kalau hukuman dipaksakan, ya, kalau konsekuensi memang ada tanggapan, memang dari awal sudah ditahu. Kemudian hukuman mendorong anak untuk menyakiti diri sendiri. Kalau konsekuensi biasanya sudah mulai menyesuaikan diri dengan kesalahan, apa kesalahannya tadi sudah mulai menyesuaikan. Kemudian hukuman itu konsep dirinya buruk, pokoknya saya ini sudah dapat hukuman terus, buruk terus saya ini. Kemudian biasanya karena tidak menghukum, biasanya anak belajar mulai tidak jujur, mulai menyembunyikan kesalahannya karena takut didapat hukuman. Jadi mulai mengajarkan untuk tidak jujurnya. Ya, kalau konsekuensi belajar untuk mematuhi aturan. Ya, itu beberapa hukuman dan konsekuensi. Walaupun nanti ujung-ujungnya adalah kita tetap ke restitusi, paling tidak jangan ada hukuman, kalau tidak jangan ada konsekuensi, tapi ke restitusi. Namanya restitusi positif, tadi sudah disinggung sama Pak Willy. Inilah perbedaan yang 3 bagian tadi yang saya bilang, yang Pak Willy jelaskan tadi tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi kalau kalau hukuman dan konsekuensi tadi sudah, restitusi adalah sebuah pilihan. Jadi siswa itu disuruh memilah, mengolah sendiri bagaimana apa yang harusnya dilakukan. Bukan kita yang mengarahkan, tapi siswa yang sendiri yang mencari solusi apa. Ya, biasanya kalau hukuman, korban tidak mendapatkan keadilan. Maksudnya korban ini kalau mereka misalnya baku pukul apa semua, yang dihukum yang baku pukul, tapi biasanya korban kita tidak apa-apakan kalau di restitusi, di konsekuensi hukuman. Tapi kalau di restitusi diajak dengan korban, siswa yang pelaku tadi kemudian disuruh bagaimana mengartikan perbuatannya sambil melihat apa maunya korban. Jadi dia merasa juga korban ini merasa juga diperhatikan. Kalau selama hukuman ini kan ya tidak diperlukan dia. Jadi dalam proses itu korban pun diperhatikan. Dan yang paling benar, yang paling adalah biasanya restitusi ini mengarah ke arah yang positif dibandingkan dengan hukuman kalau dihubungkan dengan psikologi peserta didik. Jadi kalau konsekuensi netral saja, tapi kalau restitusi lebih ke arah yang positif. Ini hasil penelitian dari beberapa ahli. Ya, itu kemudian tentang dengan keyakinan kelas. Sekarang tentang kebutuhan dasar manusia. Kenapa penting tentang kebutuhan dasar manusia? Apa hubungannya dengan budaya positif dengan kebutuhan dasar manusia? Karena sebenarnya siswa itu dalam melakukan segala kesalahan ada alasan di baliknya itu. Tidak semua, walaupun satu kesalahan, tapi berbagai macam alasan. Jadi paling tidak dengan mematuhi kebutuhan dasar manusia ini, kita bisa mencarikan solusi apa yang akan dilaksanakan, apa yang harus dilakukan kepada siswa yang melanggar tersebut. Nah, kebutuhan dasar itu yang pertama bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kesenangan, dan kebebasan. Contoh misalnya begini. Di kasus di sekolah, misalnya ada anak, misalnya si A yang suka merampas makanan temannya. Ya. Ini kalau dari segi hukuman, langsung dihukum saja. Tapi kalau dari segi restitusi, ini kita harus tahu dulu apa alasannya sebenarnya. Jadi dengan mengetahui alasannya, apa yang kita lakukan tindakan selanjutnya apa? Misalnya ketika ditanya, A, kenapa kamu ambil makanan temanmu? Dia jawab misalnya, saya lapar Pak, saya tidak dikasih uang orang tua. Paling tidak, kebutuhan yang diinginkan itu adalah kebutuhan bertahan hidup, lapar, makan. Jadi paling tidak solusinya ya seperti itu tadi, mungkin dipanggil orang tuanya atau bagaimana, ini anaknya begini-begini, akhirnya dia mengambil temannya, coba nanti dikasih jajan atau apa. Atau paling tidak membawa bekal dari rumah. Itu solusinya dari segi bertahan hidup. Tapi jangan sampai ketika ditanya lagi, kenapa kamu ambil barangnya temanmu? Supaya saya senang saja Pak. Nah ini kasih sayang yang kurang ini. Jadi dia mau ambil temannya supaya diperhatikan. Jadi beda lagi perlakuannya dengan yang tadi. Paling tidak ini ya sebagai wali kelas mungkin kita pakai memperhatikan atau panggil orang tuanya ini kurang diperhatikan atau bagaimana. Tapi dari alasan itu kita sudah tahu bahwa rasa kasih sayang yang kurang di dia. Lain lagi kalau misalnya kita tanya, kenapa lagi ini kau ambil barangnya temanmu? Saya senang saja Pak kalau dia jengkel sama saya.
Ini berarti ada kesenangan yang kurang dari dia. Jadi dengan mengganggu temannya, dia senang. Berarti dia kurang refreshing atau bagaimana? Kita carikan solusi bagaimana supaya dia senang-senang. Entah pelajaran nanti ada yang kita keluar kemana-mana atau sedikit, tapi karena ini siswa, dia ambil temannya supaya memenuhi kebutuhan kesenangan ini. Atau misalnya bisa jadi, kenapa kamu ambil temanmu? Saya mau saja Pak. Ini berarti kebebasan yang dia inginkan. Jadi sebenarnya satu masalah, tapi bisa disentuh dari berbagai aspek dengan melihat alasan kebutuhannya. Makanya di restitusi tidak langsung menyalahkan anak, tapi menanyakan dulu apa alasannya sebenarnya. Karena biasanya pelanggaran itu salah satu disebabkan adalah proses pemenuhan kebutuhan, tapi pemenuhan kebutuhan yang salah. Ya. Biasanya anak yang rata-rata kalau di kami itu di SMA itu ini, yang bintang ini penguasaan saja. Kenapa kamu merokok? Saya ingin dilihat saja sama teman-teman Pak. Kayaknya maco kalau saya seperti itu. Ini prosesnya kan lain lagi. Jadi dengan mengetahui alasannya kan kita bisa mendekati. Salah kalau seperti itu misalnya memang bagus di kamu, tapi mungkin bisa jadi ya di kelas kau lihat supaya kau dihargai temanmu di kelas kau belajar sering menjawab atau bagaimana, bukan dengan merokok misalnya. Ya, ini paling tidak inilah salah satu alasan kenapa kita harus paham tentang kebutuhan dasar. Karena supaya setiap masalah pasti ada solusi, pasti ada solusi yang terbaik untuk kita. Ya, itu. Kemudian yang masih lama waktu ya. Jangan sampai saya kenakan. Ini tentang posisi kontrol, ini juga sangat penting. Ini kepada kita seorang guru. Ada 5 posisi guru yang ada sebenarnya sama kita. Ada 5 posisi guru. Yang pertama adalah posisi penghukum, kemudian posisi pembuat orang merasa bersalah, kemudian posisi teman, posisi pemantau, dan posisi manajer. Yang mana ini penghukum? Penghukum ini kalau diibaratkan guru ini adalah suaranya orang keras, tegas, suka marah-marah. Pokoknya di pikirannya siswa itu harus diberikan peraturan yang serinci mungkin untuk mengatur mereka. Kalau salah langsung hukum. Inilah tipe penghukum. Pokoknya semua diatur lewat hukuman, semua lewat peraturan. Inilah tipe guru penghukum. Kalau pembuat orang merasa bersalah, biasanya dia tidak tegas, suaranya halus. Dia hanya menghukum secara halus, misalnya dengan kata-kata, aduh kamu salah lagi, akhirnya bapak yang repot, akhirnya ibu yang repot. Jadi ada menghukum siswa tapi dengan membuat rasa bersalah. Ada siswa itu kayak, saya salah lagi begini-begini, tapi walaupun dia tidak bentak, tapi tetap dia seakan-akan siswa itu salah, membuat rasa bersalah. Biasanya ini ya, biasanya ibu guru ini biasanya, aduh saya kan sudah ajarkan kemarin, kenapa kamu salah, akhirnya saya lagi yang repot. Biasanya gitu. Teman, ini juga posisi teman. Teman juga biasanya katanya halus dan menganggap siswa sebagai teman, artinya kesalahan-kesalahan siswa itu bisa dicarikan alasannya. Ini juga positif sebenarnya, tapi ada negatifnya. Kemudian pemantau, pemantau ini hanya sekedar melihat dan melihat dan dengan data, dengan konsekuensi tadi. Biasanya kalau berbicara dengan konsekuensi, ini adalah guru-guru pemantau. Kamu terlambat, apa konsekuensinya? Kamu bagaimana? Ini guru-guru pemantau. Kalau guru manajer biasanya itu tadi, selain mencari solusi. Masing-masing ini punya hal positif dan negatif. Contoh misalnya teman. Ini kalau menganggap siswa dalam posisi teman sebenarnya bagus, tapi ada ketergantungan. Misalnya ketika siswa melakukan kesalahan, kita dalam posisi teman misalnya, kamu kenapa? Ya tidak apa-apa. Yang penting besok jangan lagi. Tapi ketika tidak ada gurunya, dia merasa ketika dia bikin kesalahan, misalnya dia dihukum, dia merasa, katanya kita ini berteman dengan Pak Guru, padahal saya dihukum lagi. Jadi seakan-akan dia merasa dihianati misalnya begitu. Padahal memang dia sudah merasa ada yang yang topang dia lah seperti itu. Jadi kalau siswa-siswa yang merasa berteman dengan guru, ya biasanya dia patuh hanya pada guru-guru tertentu. Tapi kalau guru-guru yang lain tidak, karena memang dia hanya merasa senang di guru itu, tapi di guru lain tidak. Ini salah satu posisi yang dampak negatif dari teman tadi, dari kalau kita menempatkan diri sebagai teman. Yang kedua, ketika siswa melakukan kesalahan, kita hukum, dia akan merasa dihianati. Aku saya sudah bantu dia, kita sudah berteman, kenapa dia hukum lagi saya? Saya tidak lagi bantu dia. Karena dia merasa dihianati. Karena kita memang memposisikan diri sebagai teman. Jadi ketika kita
membuat mengedepankan aturan, siswa akan merasa negatif. Ini Pak Guru ini bagaimana? Ya. Jadi paling tidak yang bagus itu adalah pemantau. Jangan juga penghukum atau pembuat rasa bersalah. Bahkan beberapa penelitian mengatakan yang paling berbahaya pembuat rasa bersalah. Karena kenapa? Kalau hukuman fisik yang digosok, tapi kalau pembuat rasa bersalah ini psikologinya. Kadang anak-anak dia tertampung kekecewaannya, lama-lama bisa putus asa, bunuh diri gara-gara sedikit-sedikit salah sedikit. Ya, kadang kan orang kalau dihukum push up, setelah push up sudah hilang gitu. Tapi kalau dihukum dengan kata-kata itu, nah itu akan terngiang-ngiang sampai terbawa-bawa bahkan. Ya, paling tidak sekarang ya kita sudah tahu 5 posisi ya, kita paling tidak bisa menempatkan kita berada di posisi kemana. Paling tidak ya teman juga ada positifnya. Nah, pemantau walaupun manajer mungkin agak terlalu sempurna juga, tapi paling tidak sebenarnya bisa. Manajer ini artinya jangan hanya mencarikan kesalahan kemudian menghukum, tapi dengan melihat kesalahan mencari solusi bagaimana supaya kesalahan itu tidak terulang ke depannya. Itu posisi manajer yang sebenarnya. Kemudian kata-kata yang ada ya sudah, saya kira di tabel sudah ada. Kalau penghukum pasti kata-katanya, kalau kamu tidak melakukannya awas ya, rasakan hukumannya. Nah, kalau pembuat rasa bersalah biasanya kamu sebenarnya sudah tahu ibu lelah sekali, jadi kayak merasa menyalahkan anak lah, tapi bukan dengan hukuman. Kalau rasa teman, ya lakukanlah demi ibu, kamu masa tidak pernah ibu pernah bantu begitu. Ada kata-kata seperti itu. Kalau pemantau, apa peraturannya, apa konsekuensinya. Nah, tapi kalau manajer, apa yang kita yakini cocok tidak dengan keyakinanmu yang kamu lakukan ini. Kalau tidak cocok, apa solusinya? Itu guru manajer jauh dari hukuman, jauh dari marah-marah, tapi mencarikan solusi. Ya paling tidak kita sudah bisalah menempatkan kita di mana lah. Untuk posisi 5 ini saya pribadi juga tiba-tiba kadang kembali ke nomor 4, bahkan kadang kembali lagi ke nomor 1 karena memang kita kadang ya terombang-ambing, tapi paling tidak kita mulai merubah diri lah. Artinya ya guru-guru penghukum ini janganlah, karena memang bukan saatnya lagi sekarang kita berada di paradigma yang menghukum. Artinya kita menciptakan sekolah yang menyenangkan. Jangan sampai saya datang lagi di sekolah kita lagi Pak Guru itu dihukum lagi ini. Ya, saya terus terang, makanya saya berapi-api di sini terus terang. Setelah saya mempelajari ini, banyak sekali paradigma yang berubah dari saya. Ternyata saya pikir diri saya itu dengan melakukan aturan begini-begini, saya pikir diri saya. Terus terang saya belum masuk di tipe penghukum. Terus terang bahkan ada murid-murid saya di sini. Terus terang kalau jujur. Tapi setelah saya pelajari dulu, ternyata saya salah. Yang bagus memang seperti ini. Artinya kami sekarang mulai ya paling tidak sudah dikurangi marah-marahnya, paling tidak kalau belum bisa jadi manajer paling tidak pemantau lah, paling tidak selalu melihat kemajuan siswa. Ya, jadi ini juga yang paling tidak kami ketahui punya ikhtiar. Kita bagi-bagi juga ilmu yang kita dapat, siapa tahu bisa lah salimu juga bisa sekali. Ya. Ini kemudian pernyataan. Kalau saya kecewa sekali dengan kamu, ini biasanya tipe yang kedua tadi. Kalau ada kata-kata saya kecewa, ini biasanya guru tadi yang membuat rasa bersalah. Tapi kalau ada kata-kata kamu tidak benar, kamu melakukannya, kamu harus begini, ini penghukum ini. Kalau ada kata-kata ayolah lakukan demi ibu hari ini, itu teman, kita bertindak sebagai teman. Tapi kalau ada kata-kata bagaimana bisa kita menyelesaikan masalah ini, ada solusinya, ini adalah guru yang bertindak sebagai manajer. Jadi tinggal kita mau bagaimana menempatkan diri kita. Apakah mau jadi guru penghukum, guru pembuat rasa bersalah, guru teman, guru pemantau, atau seorang guru yang bermanajer. Kemudian ini posisi kontrol yang terakhir adalah tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah langkah-langkah ketika tentu kan tidak semua siswa akan melakukan keyakinan kelas. Tentu pasti ada yang bertindak di luar keyakinannya. Langkah-langkah segitiga restitusi ini adalah langkah-langkah dalam menyelesaikan masalah kalau kita bertindak sebagai seorang manajer. Ada 3 langkah. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas ini artinya kalau kita menyelesaikan masalah jangan langsung mengatakan kamu salah ini, kamu salah begini-begini, ya. Tapi menstabilkan identitas artinya bahwa setiap orang pernah melakukan, apalagi misalnya ya kamu bikin apa? Saya bela temanku Pak. Betul memang membela teman itu wajib. Tapi
posisinya kamu di tempat yang salah membela teman. Paling tidak kita stabilkan dulu identitasnya, jangan langsung menyalahkan. Nanti setelah menstabilkan identitas, baru kita validasi kebutuhannya apa. Seperti yang saya bilang tadi, apa alasannya di balik tindakannya itu. Kalau alasannya memang ingin bersenang-senang, nah, berarti ada kebutuhan kesenangan yang kurang dari dia. Nah, kita carikan solusi bagaimana supaya kebutuhan kesenangannya itu ada. Kalau memang kebutuhan bertahan hidupnya kurang, ya kita carikan solusi. Mungkin kita panggil orang tuanya supaya bagaimana dikasih jajan, atau bagaimana solusinya, ya bagaimana caranya untuk supaya kebutuhannya itu. Tapi kita harus validasi dulu kebutuhannya. Jangan langsung memberikan hukuman tapi kita tidak tahu apa alasan dari perbuatannya itu. Nanti terakhir baru menanyakan keyakinan. Apakah kesalahannya itu sesuai tidak dengan keyakinannya? Kalau tidak sesuai, kira-kira apa tindakannya? Dia pikir sendirilah. Jadi bagaimana nanti begini supaya kamu tidak terlambat? Nah, disitulah letak segitiga restitusi. Siswa menanyakan sendiri keyakinannya, betul tidak posisinya seperti itu. Kalau seperti kayak biasanya kita yang mengarahkan, kalau di restitusi ini biasanya siswa menemukan sendiri jati dirinya. Ya, memang agak susah kalau kita pikir-pikir. Tapi seperti yang saya bilang di bidang instruktur, kalau bukan dari sekarang, kapan lagi kita mulai? Ya, karena memang bukan lagi zamannya kita yang segi kekerasan itu. Sudah banyak rekan-rekan guru yang berhubung dengan kepolisian gara-gara ini. Paling tidak ya paradigma kita ganti lah. Walaupun pasti pikiran kita tidak akan tertib siswa ini kalau seperti ini. Paling tidak kita coba dulu. Memang ini halnya tidak seperti yang kami bilang tadi, tidak seperti membalikkan telapak tangan bahwa hari ini keyakinan maka akan terlihat positif, tidak. Tapi paling tidak ini 2 tahun ke depan akan kelihatan pasti. Ya, karena seperti yang dibilang Pak Wi tadi, seseorang itu tidak suka dikontrol. Maunya dia dari keinginan diri sendiri. Sama seperti tadi misalnya Pak Wi tadi kasih contoh mengepal kepalan tangan. Saya kira yang punya kontrol itu kan kita, karena kita yang punya tangan. Biarpun teman kita daerah, ayo buka tanganmu, saya kasih kau uang 100.000. Dia gelitik kita, dia ancam kita. Tapi kalau kita yang punya kontrol dengan tangan, saya kira mampu. Tapi kalau kita membuka kontrol tersebut, tapi yang memiliki kontrol bukan yang ancam kita, tapi kita karena kita yang punya tangan, kita yang membuka. Jadi paling tidak siswa kita seperti itu. Siswa ingin mengontrol dirinya sendiri lah. Oh, saya mau datang tepat waktu nih karena begini-begini. Bukan guru lagi yang mengontrol. Ini tentang menstabilkan identitas, tentang kata-kata kira-kira yang biasanya dimunculkan ketika di segitiga pertama. Biasanya kata-kata seperti, ya kamu memang berbuat salah, itu manusiawi, setiap manusia pernah salah. Itu cara-cara menstabilkan identitas. Artinya biar anak-anak juga yang masih emosi-emosi ini kita stabilkan dulu, masih ya kamu memang benar, setiap manusia ada rasa marahnya. Ya, paling tidak kita stabilkan dulu identitasnya, karena tidak ada yang manusia yang sempurna. Dulu Bapak juga waktu sekolah pernah salah. Artinya kan dari kata-kata itu kan sudah mulai tenang, sudah mulai nanti setelah itu baru kita masuk ke langkah berikutnya tadi, validasi kebutuhan. Kenapa kamu bikin salah? Apa alasanmu? Tapi diawali dengan menstabilkan dulu, jangan masih ada emosi-emosi, masih apa? Kita langsung salahkan, tapi kita kuatkan dulu dia, validasi, nanti baru validasi kebutuhannya. Kamu bisa melakukan hal buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan. Kira-kira apa yang penting boleh bagi kamu? Nanti setelah validasi kebutuhan, baru kayak menanyakan keyakinan. Kira-kira yang kamu lakukan tadi sesuai tidak dengan keyakinan yang pernah kita bicarakan? Tidak yakin Pak, tidak sesuai. Kalau tidak sesuai bagaimana? Apa langkah berikutnya yang kamu lakukan? Jadi nanti dari siswa berpikir, oh iya ya begitu ya. Ya karena keyakinan ini bukan sekedar tulisan, tapi memang keyakinan dari dalam. Karena manusia itu kalau apa yang kita lakukan berbeda dengan keyakinan kita, ada kayak setuju dan tidak setuju. Misalnya disuruh melakukan sebuah kesalahan, tapi di keyakinan kita sudah tahu itu salah. Pasti ada pertentangan dalam hati kita antara melakukan dengan tidak, karena memang ada keyakinan yang tersimpan di situ. Tapi kalau tidak ada keyakinan, jalan saja. Ya, ini intervensi kita. Jadi sebelum ketika restitusi, guru bisa mengintervensi untuk mencari jalan singkat lah. Artinya kita bisa sambil siswa mencari motivasi jati dirinya, kita bisa mengintervensi dengan pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Saya kira kamu bisa berbuat lebih baik. Kira-kira peraturannya apa? Kira-kira kapan kamu mulai berbuat baik lagi? Kira-kira apa yang bisa kamu lakukan lagi?
Jadi bisa kita intervensi sedikit sambil siswa menemukan sendiri jati dirinya. Kita memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik supaya siswa cepat menemukan jati dirinya itu. Jadi itu beberapa yang kami sampaikan. Memang walaupun mungkin tidak berbeda jauh dengan apa yang kami peroleh dari struktur kami, karena memang keterbatasan kami berdua, tapi paling tidak kami sudah berusaha untuk memberikan apa yang kami peroleh supaya bisa juga diterapkan di sini. Nah, ini sekedar intermezzo, ada beberapa penerapan yang kami lakukan. Kami membuat beberapa yang kami lakukan 2 minggu terakhir. Jadi saya juga pernah melakukan di sekolah kami dengan tahun ini. Kita ada penerapan tadi. Coba dong, tutup video sedikit. Coba tutup. Apa yang kami sudah lakukan di sekolah sana, yang kita coba ya kami buat kedua. Jadi kegiatan ini sudah pernah juga di sekolah kami. Jadi ada beberapa kelas yang kami masuki, kami tanya sendiri siswa apa keyakinannya, mereka tulis. Hanya rata-rata gara-gara jadi itu, rata-rata alasannya. Bukan karena maunya tapi ya karena itu harus kita. Saya paling tidak tahu. Oh ya, Sofian. Tujuannya ini ada poster beberapa kelas ya, tempel juga poster.
Saya kira itu. Ya, jadi sebagai terakhir, jadi saya mengucapkan terima kasih sekali lagi atas kesediaan Bapak Ibu untuk menerima yang dari kami. Kemudian